Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kinandilan Wiracingka Putra dengan NIM akhir 088 dari kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses pemrograman arsitektur. Poin pembahasan, apa yang akan kita bahas pada presentasi kali ini? Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada proses program, identifikasi masalah, konsep, skematik desain. Yang ketiga ada konsep arsitektur, yang keempat ada teknik presentasi konsep, yang kelima ada penyusunan program ruang, dan yang terakhir ada analisis tapak. Pemrograman arsitektur. Pengertian menurut para ahli. Programming adalah suatu proses yang menunjukkan dan menyembahkan secara sistematis misi dan tujuan dari suatu organisasi, grup, atau individu dalam hubungan aktivitas personil peralatan yang terintegrasi sehingga menghasilkan bangunan atau fasilitas yang efisien dan fungsional. Pengertian pemrograman arsitektur adalah proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar dapat secara tepat posisinya dalam proses desain dan keutusan yang tepat dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Proses program. Terdapat 3 tahap utama, yaitu identifikasi masalah, konsep desain, dan skematik desain. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Dalam proses identifikasi masalah, tujuan dapat dipahami dan juga tersirat dari pertanyaan apa dan mengapa terhadap objek atau karya desain. Dalam proses pembuatan penyusunan konsep, tujuan ini akan diimplementasikan dalam konsep. Konsep akan mempresentasikan bagaimana caranya mencapai keinginan klien. Konsep adalah cara mencapai tujuan. Konsep yang baik terbentuk dari tujuan yang jelas. Setelah tujuan berhasil dirumuskan, maka langkah selanjutnya dalam proses merancang adalah mengumpulkan fakta dan menganalisisnya. Fakta dapat berupa kondisi fisik, iklim, aturan, dan lain-lain. Fakta dapat bersumber dari kondisi lapangan, langsung, atau dari dokumen-dokumen resmi. Konsep desain. Konsep desain adalah cara arsitek menanggapi sebuah kebutuhan desain dengan menerjemahkan ide-ide yang abstrak menjadi rancangan bangunan yang bisa terwujud. Hasil dari konsep desain berupa zona fungsi, ruang-ruang arsitektural, konsep bangunan dan sirkulasinya, dasar dan teori perancangan, dan selubung bangunan. Ini adalah contoh sketsa konsep desain falling water karya Frank Lloyd Wright. Skematik desain. Skematik desain adalah proses yang dilakukan arsitek dengan menyajikan gambar-gambar sketsa bangunan, baik manual maupun digital, untuk memperlihatkan bahwa arsitek benar-benar telah memahami arahan dan keinginan klien yang berkaitan dengan fungsi estetika bentuk bangunan. Ini adalah contoh konsep skematik desain falling water karya Tom Kundig, Stephen Yamada, Heidner, dan Alan Moskin. Konsep arsitektur, konsep metafora. Konsep metafora adalah konsep yang menggunakan ungkapan bagaikan atau seperti untuk mengidentifikasikan suatu hubungan antara benda tertentu dengan desain. Contohnya adalah Busan Opera House by Oda. Konsep pragmatik, konsep yang dikembangkan berkisar persoalan-persoalan yang pragmatis yang diidentifikasikan dari program sebuah bangunan. Contohnya adalah Dubai Sustainable City by Sir Norman Foster. Ada analogi. Konsep analogi adalah konsep yang mengidentifikasikan hubungan sifat khas suatu benda dengan desain. Contohnya adalah Sydney Moscow by Lionel T. Soren. Esensi atau hakikat, konsep yang mengandung pengertian aspek yang paling penting dan intrinsik dalam desain. Contohnya adalah Monumen Nasional by Frederick Silaban. Yang terakhir ada utopia, konsep yang menggunakan cita-cita hayalan idealis yang ekstrim. Contohnya Sina Central Television Headquarter by Rem Koolhaas. Teknik presentasi konsep. Yang pertama ada skema warna, yang kedua ada penentuan form, yang ketiga ada use script, yang keempat ada olah gambar, yang kelima ada olah animasi, dan yang terakhir ada ringkasan. Skema warna. Pemilihan warna dalam pembuatan tampilan slide presentasi. Pemilihan warna yang tepat dapat menguatkan pesan yang ingin disampaikan pada audiens. Untuk mengetahui skema warna, ketahui tentang usia rata-rata dari audiens kita untuk lebih mudah menentukan pilihan warna. 35 tahun ke atas perbanyak warna hangat, warm color, dan 35 tahun ke bawah perbanyak warna dingin, cool color. Penentuan font. Selain pemilihan warna, pemilihan font merupakan suatu hal yang penting. Font yang digunakan dalam slide presentasi harus dapat dibaca dengan jelas oleh audiens. Yang pertama, ada tulisan menggunakan font seperti yang di sebelah, tidak disarankan karena akan membuat sulit dibaca oleh audiens.
Yang kedua, ada tulisan terlalu kecil juga tidak disarankan karena membuat sulit dibaca oleh audiens. Yang terakhir, tulisan terlalu besar juga tidak disarankan karena dapat membuat tidak enak dipandang oleh audiens. Lalu, bagaimana penentuan font yang benar? Pilihlah font yang mudah dibaca serta sesuaikan ukurannya agar tidak merusak sesuatu estetika pada presentasi. CRAP. CRAP merupakan singkatan dari Contrast, Repetition, Alignment, dan Proximity. Kontras berfungsi untuk menciptakan perbedaan, perbandingan, dan membuat sesuatu jadi lebih menarik. Alignment gunakan perataan yang konsisten untuk menjadikan slide kita tampil indah sekaligus profesional. Repetition, pengulangan menciptakan harmoni dalam keseluruhan slide presentasi. Proximity, dekatkan elemen yang merupakan satu kesatuan dari beri jarak dengan elemen yang menjelaskan hal berbeda. Olah gambar, olah animasi, dan ringkasan. Olah gambar. Olah gambar pada presentasi arsitektur adalah memperbanyak gambar akan membuat suatu presentasi menjadi nilai tambah. Karena pada presentasi arsitektur berprinsip perbanyak gambar daripada tulisan. Ada olah animasi. Tujuan olah animasi adalah untuk membuat sesuatu presentasi menjadi lebih mudah dipahami dan tentunya lebih menarik untuk disimak. Yang terakhir ada ringkasan. Selalu buat ringkasan atau kesimpulan dari presentasi. Dengan demikian, audiens dengan mudah mengingat kembali seluruh poin penting yang telah dibahas. Penyusunan program. Pengertian. Program ruang merupakan suatu analisis untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan ruang, besar ruang hingga hubungan antar ruangnya. Kebutuhan dan jenis ruang. Kebutuhan ruang adalah seluruh ruang-ruang yang dibutuhkan oleh setiap kegiatan, sedangkan jenis ruang adalah ruang-ruang yang memiliki fungsi dan karakteristik yang sama dinyatakan dalam satu identitas. Hubungan ruang. Hubungan ruang merupakan informasi yang berkaitan antara ruang atau satu dengan yang lainnya, didasarkan atas jenis ruang dan proses kegiatan. Kelompok ruang. Pada tahap ini, semua ruang akan dikelompokkan sesuai urgensinya masing-masing menjadi 3 jenis, yaitu ruang utama, kedua ruang penunjang, yang terakhir ada ruang pendukung. Sifat dan syarat ruang. Sifat ruang adalah karakteristik ruang berdasarkan kepentingan perilaku, dinyatakan dalam sifat privat, semi-privat, dan publik. Syarat ruang adalah kondisi umum maupun khusus yang dibutuhkan oleh setiap ruang berkaitan dengan fungsi ruang tersebut. Besaran ruang. Pada tahap ini memuat kebutuhan luas masing-masing ruang dengan memperhatikan kapasitas ruang, furnitur, serta syarat ruang. Ada organisasi ruang. Organisasi ruang merupakan tindakan menstrukturkan ruang berdasarkan atas proses kegiatan, jenis ruang, dan kelompok ruang. Contoh diagram organisasi ruang. Sirkulasi ruang. Sirkulasi ruang adalah alur pergerakan dari kegiatan tanpa atau menggunakan moda transportasi. Dalam fungsi yang kompleks, sirkulasi ruang mempertimbangkan 3 komponen, yaitu manusia, barang, dan kendaraan. Di bawah adalah contoh diagram sirkulasi ruang. Analisis tapak. Pengertian. Analisis tapak merupakan analisis yang digunakan untuk suatu perancangan kota non-fisik dan digunakan juga untuk merumuskan program ruang berdasarkan karakteristik, aktivitas pengguna, dan aktivitas ruang. Terdapat 4 yang harus diperhatikan dalam menganalisis tapak, yaitu yang pertama ada perhitungan kebutuhan site. Untuk mendapatkan perhitungan kebutuhan luas site didasarkan atas total kebutuhan luas ruang bangunan ditambah dengan pertimbangan koefisien dasar bangunan KDB atau Building Coverage BC. Untuk bangunan hanya berlantai 1 biasanya akan dalam persen, atau koefisien lantai bangunan KLB atau floor area ratio for untuk bangunan yang lebih dari 1 lantai biasanya dinyatakan dalam angka. Yang kedua ada penentuan alternative site. Alternative site adalah beberapa site yang terletak pada kawasan atau wilayah yang sama yang memiliki potensi sesuai yang dibutuhkan oleh fungsi yang akan dirancang. Yang ketiga ada penetapan site terpilih. Berdasarkan penentuan alternatif site di atas, tahap berikutnya ada penetapan site yang akan dipilih atau digunakan atau dimanfaatkan. Yang terakhir ada penentuan alternatif site. Kondisi existing site adalah informasi spesifik terkait dengan keadaan dan keberadaan site terpilih. Pemahaman mendalam atas informasi tentang keberadaan dan keadaan site ini merupakan salah satu faktor penentu tercapainya rancangan yang efektif sesuai dengan tujuan perancangan dan efisien sesuai dengan kebutuhan. Yaitu yang pertama ada bentuk dan dimensi site, yang kedua ada lingkungan sekitar site, yang ketiga ada topografi, keempat ada klimatologi, kelima ada hidrologi, keenam ada geologi, ketujuh ada trafik sekitar site, dan terakhir ada vegetasi site. Sekian presentasi dari saya. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om.